Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi CASN, calon aparatur sipil negara untuk formasi tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal tersebut ya. Ada salah seorang kepala dinas pendidikan kebudayaan di salah satu daerah yang menginginkan bahwa pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2024 ini khusus di daerahnya, khusus untuk guru, lebih menginginkan CPNS. Kenapa? Karena P3K adalah sistem kontrak. Selain itu, anggaran untuk menggaji P3K bersumber dari APBD, sehingga dianggap akan lebih memperberat keuangan daerah. Kemudian untuk CPNS sendiri anggaran gajinya dari DAU ya, dana alokasi umum yang ada di pemerintah pusat sehingga tidak berdampak terhadap keuangan daerah. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya, berita lengkapnya seperti apa. Kenapa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memilih untuk lebih condong ke seleksi CPNS atau pengadaan CPNS dibanding P3K. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menginginkan CPNS dibanding P3K ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Kadisdikbud, kita maunya CPNS, P3K itu sistem kontrak. Kita coba bacakan ya. Rejang Lebong, kebutuhan tenaga guru di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu saat ini masih kekurangan lebih dari 1.000 orang. Jumlah kekurangan guru yang mencapai ribuan itu karena banyak guru yang pensiun, pindah maupun meninggal dunia. Saat ini rasio kekurangan guru kita lebih dari 1.000 orang. Sudah kita usulkan untuk penambahan sebanyak mungkin, kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong Reza Pahlevi saat dihubungi di Rejang Lebong Minggu 4 Februari 2024. Dia menjelaskan, kebutuhan guru di Kabupaten Rejang Lebong ini cukup besar karena banyaknya guru yang pensiun, pindah maupun meninggal dunia. Sedangkan pengangkatan guru CPNS belum ada sejak beberapa tahun belakangan. Untuk memenuhi kebutuhan guru ini, kata dia, pihaknya telah mengusulkan penambahan melalui seleksi P3K 2024 dan CPNS 2024. Namun beberapa formasi yang akan disediakan semuanya tergantung dengan kemampuan daerah. Kita, Dikbud Rejang Lebong, maunya CPNS. Kalau P3K itu sistem kontrak dan berdasarkan kemampuan daerah. Kalau CPNS itu masa kerjanya sampai pensiun dan gajinya dibayar melalui DAU, kata Reza. Pengajuan kebutuhan guru tersebut sudah diajukan pihaknya ke Pemkab Rejang Lebong baik untuk formasi P3K 2024 maupun formasi CPNS 2024. Sebelumnya, Dikbud Rejang Lebong pada tahun 2022 lalu menerima kuota penerimaan P3K sebanyak 141 orang. Kemudian pada tahun 2023 mendapatkan kuota sebanyak 300 orang. Sejauh ini, ketersediaan tenaga guru ASN mulai dari TK, SD, dan SMP dalam 15 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong masih kekurangan mengingat sampai akhir 2023 lalu jumlahnya 1.879 orang. Kekurangan guru ASN itu ditutupi oleh guru berstatus honorer yang berjumlah 1.789 orang. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan di Kabupaten Rejang Lebong yang menginginkan atau lebih menginginkan terkait dengan pengadaan CPNS saja untuk guru dibandingkan dengan P3K. Alasannya karena P3K itu sistemnya kontrak, kemudian penggajiannya itu menggunakan dana APBD yang tentunya akan mempengaruhi keuangan daerah gitu ya. Sehingga untuk merekrut P3K harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dan mungkin hal ini juga hampir sama ya di setiap daerah. Mereka menginginkan untuk merekrut CPNS saja karena dianggap tidak terlalu berpengaruh terhadap keuangan daerah. Berbeda halnya dengan P3K tadi ya. Dan kita tunggu ya bagaimana formasi kuota P3K maupun CPNS yang dibuka di tahun 2024 ini. Apakah usulan dari daerah terkait dengan rekrutmen CPNS akan disetujui lebih banyak dibanding P3K atau seperti apa? Kita tunggu saja. Dan semoga yang terbaik ya tentunya
khususnya bagi para honorer atau tenaga non ASN yang saat ini masih berstatus sebagai honorer maupun tenaga non ASN itu ya. Dan semoga di tahun 2024 ini mereka para honorer dan tenaga non ASN bisa diangkat menjadi ASN. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.